Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas AB akan mempresentasikan materi yang berjudul Notion Tools Manajemen Pengetahuan. Sebelum masuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Untuk kelompoknya itu sendiri ada saya sendiri, itu Amal Ratnugraheni, lalu ada Adila Nurul Hidayah, ada Sofia Azahra, ada Wiranti Oktaviani, Tanwin, Jessica Hamanurung, Anindya Gita Cahyani, dan Ria Safitri. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pada slide ini tuh akan dijelaskan mengenai pengertian Notion, lalu Notion merupakan aplikasi produktivitas dan manajemen pengetahuan yang digunakan untuk membantu pengguna mengelola berbagai informasi dalam satu platform. Melalui Notion, pengguna juga dapat membuat catatan, mengatur tugas, menyusun database, hingga berkolaborasi dengan tim. Selain itu, Notion dapat diakses melalui website, desktop, ataupun mobile sehingga memudahkan pengguna mengakses data kapan saja dan di mana saja. Next. Selanjutnya, salah satu keunggulan Notion itu adalah penggunaan sistem blok. Setiap elemen seperti teks, gambar, tabel, maupun checklist dianggap sebagai sebuah blok yang dapat dipindahkan dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Dengan sistem ini juga, pengguna memiliki kebebasan untuk mendesain halaman kerja yang lebih fleksibel dan nyaman untuk digunakan. Next. Lalu di slide ini kami akan menjelaskan tentang fungsi Notion. Notion berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan informasi secara digital. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat materi kuliah, mengatur jadwal, membuat daftar tugas, menyimpan dokumen, hingga mendukung kerjasama tim. Karena berbagai kebutuhan dapat dilakukan dalam satu aplikasi, pengguna tidak perlu berpindah-pindah platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adila. Kemudian untuk versi Notion sendiri, Notion ini tersedia untuk versi gratis dan berbayar. Kemudian untuk versi gratis sendiri ini dirancang dan sangat cocok untuk penggunaan individu atau personal. Kemudian untuk versi berbayar ini lebih ditujukan untuk kebutuhan tim atau organisasi dengan skala yang lebih besar. Kemudian, kelebihan versi berbayar sendiri itu memberikan keuntungan berupa kapasitas penyimpanan dan fitur kolaborasi lebih besar. Selanjutnya untuk perbandingan aksesnya, di sini untuk kategori batas blok halaman untuk versi gratis itu tak terbatas untuk pengguna pribadi, sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk versi berbayar itu sama-sama tidak terbatas, ditambah kapasitas ekstra untuk mengundang banyak anggota tim sekaligus. Kemudian untuk kategori ukuran upload filenya, untuk versi gratis itu maksimal 5 MB per file berupa foto, PDF, dan dokumen. Sedangkan untuk versi berbayar itu tanpa batas ukuran upload file, jadi bisa upload file dengan ukuran hingga gigabyte. Kemudian untuk kolaborasi dan tim, untuk versi gratis ini bisa mengundang hingga 10 tamu untuk melihat dokumen secara gratis. Sedangkan untuk versi berbayar bisa mengundang hingga 100 tamu serta berbagi akses kerja real time tanpa batas dengan rekan tim. Kemudian untuk riwayat versi history, untuk versi gratis itu melihat riwayat edit dokumen selama 7 hari ke belakang. Kemudian untuk versi berbayar itu bisa melihat riwayat edit dokumen dari 30 hingga 90 hari terakhir. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur Notion, di mana yang pertama ada database, kemudian template, gallery view, table, board, dan atau Kanban, kemudian ada kalender, timeline, to-do list atau task management, kemudian ada blog dan publish to web, ada workspace collaboration, library, trace, dan fitur chatbot atau Notion AI. Kemudian juga ada multi-view database serta sidebar atau workspace navigation.
Kemudian untuk penjelasan fiturnya di sini ada yang pertama database. Nah, di sini fungsi utamanya itu digunakan untuk menyusun data dan catatan. Jadi bisa digunakan sebagai wadah untuk menyusun dan mengelompokkan serta mengelola data serta catatan. Nah, untuk manfaatnya di sini membantu pengguna agar materi atau informasi yang disimpan terlihat jauh lebih rapi, sistematis, dan terstruktur. Kemudian fleksibilitas datanya itu pengguna bisa menyematkan komponen identitas seperti judul, tag atau kategori, dan tanggal pada setiap data. Kemudian untuk efisiensi ini memudahkan proses pencarian informasi lawas yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, di sini merupakan contoh tampilan dari database-nya. Di sini terdapat database tugas, di mana di sini ada dari mata kuliah Data Science, Big Data, Mapen, dan juga Manres. Nah, di sini di dalam database ini tuh terdapat dapat melakukan pelacakan status pengerjaan, yaitu di sini statusnya itu ada belum dimulai, kemudian sedang berlangsung, ataupun sudah selesai dikerjakan. Nah, di sini ada beberapa kolom dengan tag status mata kuliah serta tenggat waktu. Di sini lengkap dengan kolom tenggat waktu atau deadline-nya sehingga memudahkan kita untuk mencari tugas dengan deadline waktu terdekat. Kemudian di sini ada fitur template. Nah, ketersediaan fitur ini untuk menyediakan keberagaman variasi template siapakah yang bisa langsung disalin oleh pengguna. Nah, kategorinya itu banyak seperti template khusus untuk pembuatan catatan, jadwal tugas, jadwal kegiatan, manajemen tugas, hingga perorganisasian proyek. Kemudian untuk efisiensi kerjanya sendiri itu sangat membantu pengguna dalam membangun ruang kerja atau workspace digital dengan cepat. Dan kemudahannya sendiri itu pengguna tidak perlu membuang waktu untuk mendesain atau menyusun format halaman dari nol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, itu ada gallery view. Yang pertama menampilkan data dalam bentuk kartu bergambar. Yang kedua, tampilan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, cocok untuk mata kuliah dan proyek. Yang keempat, membantu dokumentasi visual lebih rapi. Selanjutnya, nah berikut contoh gallery view. Di sini ada nama-nama dari mata kuliahnya, yaitu ada TKI, Manres, dan sebagainya. Lanjut, selanjutnya ada table. Yang pertama itu menampilkan data dalam bentuk table. Yang kedua, membantu data lebih rapi dan terstruktur. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan informasi. Yang keempat, cocok untuk tugas, jadwal, dan database. Lanjut. Di sini ada beberapa kolom, ada 4 kolom, ada tugas, ada tenggat waktu, dan ada mata kuliah, dan ada status. Di sini ada daftar nama tugas-tugasnya, dan di sini juga ada deadline dari masing-masing tugas. Di sini juga ada nama mata kuliahnya, dan ada statusnya. Lanjut. Selanjutnya ada board atau Kanban. Ini memantau progres tugas, memiliki status seperti to do, on progress, dan done, tampilan lebih visual dan terstruktur, dan memudahkan pengelolaan pekerjaan. Lanjut. Nah, di sini ada tampilan dari Kanbannya sendiri. Di sini ada statusnya yang sedang berlangsung, belum dimulai, selesai, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuranti. Baik, selanjutnya ada pada fitur kalender. Jadi di Notion ini menyediakan tampilan kalender yang membantu pengguna mengatur jadwal dan deadline tugas. Dengan fitur ini kita dapat melihat agenda per hari,
per minggu maupun per bulan secara lebih terstruktur. Kalender ini juga membantu untuk mengatur kegiatan, memantau tenggat waktu tugas, serta menghindari keterlambatan pekerjaan. Selanjutnya, baik, di sini ada tampilan contoh dari kalender pada Motion. Jadi setiap tugas atau kegiatan dapat ditempatkan pada tanggal tertentu sehingga lebih mudah dipantau. Dengan tampilan visual seperti Notion ini, pengguna dapat mengetahui jadwal yang akan datang dan mengatur prioritas pekerjaan dengan lebih mudah. Selanjutnya di sini ada fitur timeline. Fitur ini membantu pengguna menyusun rencana proyek berdasarkan waktu pelaksanaan. Timeline ini sangat cocok digunakan untuk proyek jangka panjang karena memungkinkan kita melihat urutan pekerjaan, target yang harus dicapai, serta durasi setiap kegiatan. Dan proses perencanaan ini menjadi lebih berstruktur dan juga mudah dipantau. Selanjutnya, baik, di sini ada contoh tampilan timeline di Notion. Jadi setiap aktivitas ini ditampilkan dalam bentuk garis waktu sehingga pengguna dapat melihat kapan suatu tugas dimulai dan berakhir. Tampilan ini akan mengelola proyek, mengatur jadwal kerja, dan juga memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, baik, di sini ada fitur to-do list dan task management. Fitur ini digunakan untuk mencatat berbagai tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan. Notion menyediakan checkbox yang dapat dicentang ketika tugas sudah selesai. Kerjaan ini menjadi lebih terorganisasi, mudah dipantau, dan pengguna dapat mengetahui progres penyelesaian tugas dan secara jelas. Selanjutnya, di sini ada contoh tampilan dari to-do list dan task management. Di sini kita dapat membuat daftar tugas, memberikan status penyelesaian, serta menandai tugas yang telah selesai. Tampilan sederhana dan mudah digunakan ini membantu pengguna mengelola pekerjaan sehari-hari dengan lebih efektif serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, blog dan publish to web. Di sini membuat blog atau artikel digital, di mana melalui fitur ini kita dapat membuat blog atau artikel langsung di web tersebut. Yang kedua ada halaman dapat dipublikasikan ke website, yang dimana halaman ini dibuat dan bisa menggunakan fitur publish to web. Ketiga bisa dibagikan dan diakses secara online. Setelah kita dipublish, halaman bisa diakses oleh pengguna lain melalui link atau tautan yang akan dibagikan. Dan yang terakhir itu memudahkan berbagai informasi secara praktis, di mana ini tanpa perlu membuat website secara terpisah. Next. Selanjutnya ada tampilan blog dan publish to web, di mana tampilan ini terlihat halaman blog saya yang telah dibuat di Notion. Halaman tersebut berisi beberapa artikel yang disusun sebelumnya. Di bagian kanan terlihat menu publikasi ke web yang digunakan untuk mengubah halaman Notion menjadi website yang dapat diakses secara online, di mana juga pengguna dapat mengatur halaman yang akan dipublikasikan, kemudian menekan tombol publikasi. Setelah dipublikasi, Notion akan menghasilkan tautan yang dapat dibagikan kepada pengguna lain sehingga pengguna tersebut bisa mengakses melalui browser. Selanjutnya, ada workspace collaboration, di mana fitur ini memungkinkan beberapa pengguna bekerja dalam workspace yang sama secara real time, dan halaman ini juga dapat dibagikan kepada anggota tim untuk mendukung kerjasama. Dan ketiga itu untuk memudahkan diskusi dalam satu workspace, di mana dapat melakukan perubahan yang dilihat oleh anggota secara real. Dan yang terakhir itu membantu kerja tim lebih efektif. Next. Di sini ada tampilan workspace collaboration, di mana tampilan ini terlihat menu bagikan yang berada di bagian kanan atas halaman. Melalui menu ini, pengguna dapat mengundang anggota lain dengan memasukkan alamat email mereka masing-masing, di mana juga bisa mengundang anggota. Pengguna juga mengatur siapa yang dapat mengakses halaman tersebut dan bisa menentukan jenis akses apa yang bisa diberikan. Misalnya misalnya kita bisa melihat atau ikut mengedit juga. Dengan fitur ini,
proses kerja kelompok menjadi lebih mudah karena seluruh anggota itu bisa dapat mengaksesnya sesuai hak akses yang diberikan. Next. Library, di mana yang pertama itu menampilkan riwayat halaman dan aktivitas terbaru. Library ini membantu pengguna itu untuk melihat halaman dan aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua itu memudahkan mencari dokumen yang terakhir diakses. Dan ketiga itu terdapat filter seperti terbaru, favorit, dan privat. Di mana filter ini juga membantu untuk kita itu bisa mengelompokkan halaman sesuai yang kita butuhkan. Yang terakhir membantu pengelolaan workspace lebih rapi. Next. Nah, di mana di sini ada tampilan library, di mana sudah terlihat daftar halaman yang tersimpan dalam workspace seperti catatan tugas, mata kuliah, dan lain-lainnya. Di bagian atas juga tersedia kategori seperti terbaru, favorit, bersama, dan privat yang dapat memudahkan dalam pengguna menemukan dokumen yang kita butuhkan dengan tampilan yang terorganisir seperti pengelolaan dokumen menjadi lebih mudah dan efisien. Next. Saya serahkan selanjutnya ke teman saya. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai fitur Trash yang terdapat pada Notion. Fitur Trash sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk halaman atau dokumen yang telah dihapus oleh pengguna. Dengan adanya fitur ini, ketika pengguna tidak sengaja menghapus sebuah dokumen, file tersebut tidak langsung hilang secara permanen. Dokumen masih dapat dipulihkan kembali melalui fitur Restore, sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Selain itu, apabila dokumen memang sudah tidak diperlukan lagi, pengguna juga dapat menghapusnya secara permanen dari menu Trash. Oleh karena itu, fitur ini berperan penting dalam pengelolaan dokumen. Selanjutnya, pada gambar yang ditampilkan di slide, terlihat fitur Trash yang berisi daftar halaman atau dokumen yang sebelumnya telah dihapus. Melalui menu ini, pengguna dapat melihat kembali dokumen yang tersimpan sementara, kemudian memilih untuk memulihkannya atau menghapusnya secara permanen sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat fitur chatbot atau Notion AI, yaitu fitur kecerdasan buatan yang sudah terintegrasi langsung ke dalam workspace Notion. Kehadiran fitur ini memungkinkan pengguna mendapatkan bantuan tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain. Notion AI dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti meringkas catatan rapat yang panjang menjadi poin-poin penting, mencari ide atau inspirasi, membuat draft tulisan awal, memperbaiki tata bahasa, hingga menerjemahkan dokumen ke dalam berbagai bahasa. Fitur ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja karena berbagai tugas yang biasanya memerlukan waktu cukup lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya, pada gambar yang ditampilkan, terlihat tampilan fitur Notion AI yang dapat diakses langsung dari workspace Notion. Pengguna cukup memasukkan perintah atau pertanyaan sesuai kebutuhan. Kemudian, Notion AI akan memberikan respons atau bantuan yang relevan. Dengan adanya fitur ini, proses pencarian informasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan catatan menjadi lebih praktis dan efisien. Secara keseluruhan, Notion AI menjadi salah satu fitur unggulan Notion karena mampu membantu pengguna bekerja dan belajar dengan lebih produktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini Notion juga memiliki fitur multi-view database yang memungkinkan satu data ditampilkan dalam beberapa bentuk tampilan yang berbeda.
Pengguna dapat mengubah tampilan database menjadi tabel, board, kalender, maupun timeline tanpa perlu membuat data baru. Nah, dengan adanya berbagai pilihan tampilan tersebut, informasi yang sama dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga pengelolaannya menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya, nah, pada gambar ini, bagian yang ditandai terlihat menunjukkan berbagai pilihan tampilan yang tersedia di Notion. Pengguna dapat memilih tampilan sesuai kebutuhan, seperti tabel yang untuk melihat data secara terstruktur, kalender untuk melihat jadwal berdasarkan tanggal, board untuk mengelola tugas, dan timeline untuk memantau alur pekerjaan berdasarkan waktu. Jadi, data yang digunakan tetap sama, hanya saja cara penyajiannya yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, selain itu, Notion juga memiliki fitur sidebar atau workspace navigation yang berfungsi sebagai navigasi utama dalam workspace. Fitur ini memudahkan pengguna mengakses halaman maupun subhalaman dengan lebih cepat dan teratur. Semua catatan, proyek, dan dokumen dapat disusun dalam satu menu sehingga lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Adanya sidebar juga membuat perpindahan antar halaman menjadi lebih praktis, terutama ketika workspace berisi banyak informasi. Selanjutnya, nah, pada gambar ini, bagian yang ditandai menunjukkan sidebar Notion. Di dalamnya terdapat daftar halaman dan subhalaman yang tersusun secara terstruktur. Melalui sidebar ini, pengguna dapat langsung membuka halaman yang diinginkan tanpa harus mencarinya secara manual, sehingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya, nah, secara umum, Notion ini dapat membantu pengguna dalam mengatur catatan, tugas, dan berbagai dokumen dalam satu platform. Notion juga membantu penyimpanan file menjadi lebih rapi sehingga informasi lebih mudah ditemukan kembali. Selain itu, Notion mendukung kolaborasi tim karena beberapa pengguna dapat mengakses dan mengedit workspace yang sama secara bersamaan. Dengan fitur-fitur tersebut, pengelolaan waktu dan pekerjaan jadi lebih terorganisir dan berbagai aktivitas dapat dilakukan dalam satu aplikasi tanpa perlu berpindah platform. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Notion. Yang pertama itu ada kelebihan, tampilan fleksibel dan mudah disesuaikan sehingga pengguna dapat membuat workspace sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mendukung kolaborasi tim secara real-time sehingga dapat memudahkan koordinasi dan kerja antar kelompok. Yang ketiga, ada memiliki banyak template yang siap pakai, yang dapat mempercepat proses pembuatan workspace. Yang keempat, fitur database yang lengkap, sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Yang kelima, dapat digunakan untuk catatan, tugas, dan project, itu multifungsi. Yang keenam, dilengkapi dengan Notion AI yang dapat membantu berbagai pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, dapat diakses melalui berbagai perangkat sehingga data tetap dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Adapun kekurangan dari Notion itu sendiri, yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil agar seluruh fitur dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, versi gratis memiliki keterbatasan fitur dibandingkan dengan versi berbayar. Yang ketiga, membutuhkan waktu adaptasi bagi pengguna baru karena memiliki banyak fitur yang dapat dipelajari. Yang keempat, workspace yang besar terkadang terasa lebih berat, terutama jika berisi banyak database dan file-file. Yang terakhir, beberapa fitur lanjutan hanya tersedia pada versi berbayar, sehingga pengguna perlu berlangganan untuk mengakses fitur tersebut. Next. Oke, sebagai kesimpulan, Notion merupakan tools produktivitas dan manajemen pengetahuan yang mampu membantu pengguna mengelola informasi, tugas, dan proyek dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan berbagai fitur seperti database, kalender, task management, workspace collaboration, dan Notion AI, pengguna dapat bekerja maupun belajar secara lebih efektif, efisien, dan terorganisasi. Oleh karena itu, Notion menjadi salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk mendukung produktivitas baik yang
bagi individu maupun organisasi. Next. Langsung next saja. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.